Assalamualaikum, hari ini saya mau berbagi kegiatan di dapur lagi dan lagi. Jangan bosan ya bun, semoga bunda-bunda tetap nemenin saya nih. Nah ini saya lagi mau ngisi sisa minyak goreng yang kemarin gak muat. Jadi sebenarnya ini untuk botolnya tuh takarannya 1,5 liter gitu nih bun. Terus tapi ada botol yang satunya lagi itu ukurannya kalau nggak salah 1 liter. Cuman entah beberapa belakangan ini kok nggak saya pindah-pindahin. Ya udah ya bun, mau dibilang sibuk tapi kok kelihatannya kayak sok sibuk banget. Tapi ya udahlah ya, saya akui bahwa saya males. Mau mindahin minyak goreng aja males ya, minta ampun. Nah ini selain mau mindahin minyak goreng juga saya mau ngebersihin nampan yang buat wadah tempat perbumbuan, terus kecap, minyak gitu loh bun. Nah nggak ngerti kenapa di nampan ini tuh kayak ada tumpahan kecap gitu nih bun, padahal kalau dilihat dari botol kecapnya itu nggak ada yang bocor. Terus nggak ngerti kenapa itu bisa ada tumpahan kecap kayak gitu. Jadi ya udahlah ya, sebenarnya ini udah sebulanan ya bun, tapi nggak saya bersihin gitu loh bun. Ya itu lagi-lagi saya lagi males. Nah ini mumpung lagi dateng rajinnya rajin ya, lagi mumpung ada semangatnya untuk ngebersihin, ya udah ya cus, nanti keburu si males datang lagi. Nah ini memang tempat perbumbuan saya nih masih pakai botol bekas dari bekas madu gitu ya bun, udah saya cuci terus saya pakai buat tempat bumbu. Insya Allah kalau ada rezekinya bisa ganti tempat bumbu yang sebenarnya. Untuk saat ini kita pakai yang ada dulu selama masih bisa bermanfaat ya bun. Nah ini lanjut saya mau bersihin nampannya nih bun. Sebenarnya selama tinggal di rumah ini tuh belum banyak banget perabotan yang saya beli ya bun, kecuali kayak mesin cuci, kulkas gitu. Kompor aja ini juga hadiah dari orang tua saya waktu saya pindahan. Nah termasuk juga nampan ini nih bun. Nampan ini tuh kayak warisan pemberian dari almarhum ibu mertua gitu ya bun. Saya tuh kayak piring, gelas tuh nggak ada yang saya beli, semua dikasih sama almarhumah ibu mertua. Jadi ini ya kayak peninggalannya, selain lemari ini juga nampan termasuk peninggalan dari ibu mertua, almarhumah ibu mertua. Kapan-kapan deh bun saya ceritain betapa sedihnya saya ketika ditinggal beliau. Tapi ya udah ya, ini lanjut saya mau bersih-bersih dulu nih bun. Nah ini saya pastiin lagi nih kecapnya sebenarnya tuh bisa ada bocorannya itu dari mana gitu, atau dari tutupnya, lelehannya. Terus terang sih ini kualitas dari si botol ini nggak terlalu bagus ya bun, karena waktu itu saya beli di online shop gitu, nggak tahu mereknya apa, tapi emang yang paling bagus sih kalau produk plastik gitu tuh yang mereknya Lion Star ya bun, bukan Lion Air. Kalau Lion Air pesawat. Ini ngingetin saya sendiri soalnya tadi saya mau ngomong Lion Air. Nah ini lanjut nih saya bersih-bersihin, karena sebenarnya tempat minyak jelantah ini tuh dalamnya udah saya cuci kemarin, tapi jadi kotor lagi karena emang nampannya belum dibersihin, ya mau nggak mau pasti kotor lagi. Ya udah deh, selain sekalian bersih-bersih, sekalian ditata-tata lagi deh. Sebenarnya disengaja ditaruh di sini biar gampang ngejangkaunya kalau lagi masak-masak. Kadang ya Allah, ini kenapa sih jadi kayak nge-rap ngomongnya diulang-ulang. Kadang itu ya bun, biar cepet gitu memposisikan tempat-tempat bumbu dapur itu yang gampang dijangkau aja, biar proses masaknya tuh cepet gitu, nggak nyari-nyari atau harus jinjit-jinjit dulu karena posisinya yang nggak gampang diraih gitu ya bun. Padahal tuh kalau niat ngerjain tuh cuman sebentar doang ya bun, bersih-bersihnya nggak makan waktu yang lama. Tapi ini nundanya aja sampai bisa sebulanan gitu bun. Sekalian deh dilap-lap semuanya perbumbuan ini yang jarang dijamah. Jadi ini tuh yang lagi saya cuci itu tempat lada. Tadinya ladanya tuh lada yang masih butiran gitu tuh bun. Cuman kok jadi beberapa belakangan ini enakan pakai lada yang udah bubuk gitu. Jadi beli lada bubuk. Nah ya udah nih sekalian diatur-atur deh tempatnya sesuai dengan yang biasa dipakai gitu, yang sering dipakai. Jadi yang ditaruh yang agak keluar gitu. Nah itu teko juga pemberian dari ibu mertua, tadinya mau dipakai buat ngeteh gitu, tapi ternyata saya kalau ngeteh itu nggak banyak, jadi kalau bikin satu teko gitu kebanyakan. Ya udah itu jadi buat tempat cantolan karet. Kasihan banget ya. Ya udah lanjut, ini rapi-rapi ya bun, sebenarnya cuman geser-geser gitu doang. Alhamdulillah ini udah rapi, udah selesai semua, tinggal dirapihin, dibersihin, diseka-seka ini di sinknya yang tadi bekas tumpahan dari si kecap.
Alhamdulillah dapurnya udah rapi versi saya. Terus bingung mau ngapain, ya udah akhirnya bebikinan itu pakai buku kumpulan resep saya. Jadi kadang dulu tuh saya kalau suka cari-cari resep terus cocok, udah approve, bisa dipakai resepnya berkali-kali, saya catat di buku catatan kayak gitu tuh Bun. Karena emang suka lupa, karena banyak pikiran. Banyak pikiran apa coba. Ya udah akhirnya itu buku resepnya keluar. Jadi hari ini tuh saya mau bikin bakpao isi ayam nih Bun. Nah sebelum bikin bakpao, ini tepung kunci birunya udah habis. Jadi ini pakai protein rendah ya Bun. Pakai mereknya Bogasari. Nah ini tuh kayak ada filter salju-salju itu, ternyata ini terbang-terbangan si tepungnya. Jadi kayak ada efek-efeknya. Jadi ini saya masukin saya taruh di wadahnya ya Bun, biar nggak kececer atau tumpah-tumpahan gitu nih Bun. Oke deh, selesai nge-refill si tepung terigu protein rendahnya, lanjut saya mau timbang-timbang ini si tepung terigunya. Saya pakai takaran 250 gram aja atau 1/4 kilo. Nggak terlalu banyak karena emang cuman buat dimakan hari ini. Insya Allah kalau sisa ya buat sarapan besok gitu ya Bun. Tinggal diangetin aja pakai kukusan. Nah ini saya timbang-timbang dulu dengan timbangan baru. Alhamdulillah. Nah lanjut ya Bun sampai dapet takaran yang pas 250 gram. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, bahwa saya tuh sebenarnya nggak jago masak atau nggak bisa masak gitu ya Bun, cuman saya suka masak. Jadi masih suka contek-contek resep, terus nanti dicoba-cobain. Kalau resep ini kayaknya nggak pas deh, resep itu nggak pas deh, sampai akhirnya menemukan resep yang pas. Nah itu dia yang tadi saya bilang, saya salin tuh di buku khusus resep-resep yang saya bilang approve. Nah ini gula pasirnya saya pakai 1 sendok makan. Nah ini terus ini raginya. Kenapa raginya diwadahin pakai plastik kayak gini? Karena saya belinya yang 1 kilo langsung gitu loh Bun. Jadi yang sisanya yang belum dipakai itu saya taruh di freezer. Saya lihat itu dari Nikmatul Rosida. Beliau ngasih tips kalau beli ragi yang sekaligus banyak disimpan aja di freezer biar lebih awet. Nah yang mau dipakai itu diambil sedikit-sedikit aja. Nah ini untuk margarinnya pakai 1 sendok makan juga ya Bun. Itu sebenarnya kalau untuk bakpao bagusnya margarinnya yang warna putih, tapi karena saya nggak punya, sebenarnya saya punya butter yang warna putih, cuman males ngeluarinnya, ada di dalam kulkas jadi masih agak beku. Ya udah deh pakai bahan yang ada seperti biasa. Nah itu udah di mixer sampai diulenin, maksudnya sampai kalis. Nah ini tinggal dipindahin sebentar nih karena saya mau ngulenin pakai tangan, disambung pakai tangan sampai dirasa bener-bener pas. Sebenarnya ngulenin pakai tangannya cuma sebentar doang karena ini untuk resep yang saya punya ini tuh emang agak lembek gitu ya Bun, ininya adonannya, cuman dia lembut kalau udah jadi gitu Bun. Jadi saya biar kayak ngerasa puas, saya ulenin pakai tangan sebentar lagi gitu, sebentar lagi, sebentar doang. Sampai emang bener-bener kalis yang sampai adonannya kayak kalau direntangkan tuh kayak susah kerobek gitu nih Bun. Nah kalau udah selesai, udah sampai bener-bener kalis, tinggal di proofing deh atau didiamkan sekitar 10-15 menit aja, nggak terlalu lama Bun. Nah ini adonannya menurut saya udah pas, tinggal saya masukin ke wadahnya lagi, dan saya lupa harusnya wadahnya tuh saya minyakin gitu biar pas nanti udah mengembang tuh nggak ngelengket di wadahnya. Ya udah nggak apa-apa, lanjut ini saya tutupin sama plastik wrapping gitu aja deh Bun. Serbetnya lagi males. Pokoknya banyak banget kata males yang keluar di video ini ya Bun ya. Ya udah lanjut saya diamkan di tempat yang lebih anget gitu ya Bun biar cepat mengembang. Nah ini lanjut saya mau bikin isiannya ya Bun. Untuk ayamnya ini kan masih ada tulang-tulangnya karena saya mau hancurin dia pakai food processor. Jadi ini saya mau pisahin antara daging dan tulangnya gitu ya Bun, biar nanti food processornya nggak cepet rusak ininya pisaunya. Nah ini udah semua udah saya pisahin nih antara daging dan tulangnya. Lanjut saya giling deh daging ayamnya
Mohon maaf ya bun kalau kelihatan belepotan banget hari ini ngomongnya. Padahal baru aja minta maaf karena belepotan, tapi udah salah juga ngomongnya barusan. Kelihatan belepotan ngomongnya, padahal kalau ngomong mana bisa kelihatan ya bun, tapi minta maaf ya bun kalau ngomongnya kedengerannya belepotan. Nah ini lanjut ya bun, saya mau ngegiling dagingnya. Alhamdulillah ada alat yang bisa ngebantu ya bun. Sebenarnya kalau nggak punya food processor nggak apa-apa, dicincang pakai pisau juga bisa. Yang penting pisaunya tuh tajam banget gitu ya bun, jadi bisa kegiling si dagingnya sampai halus. Tapi kalau ini saya mau ngegiling dagingnya nggak halus-halus banget, karena biar pas digigit itu masih ada tekstur dagingnya gitu loh bun, jadi nggak yang halus-halus banget gitu. Nah ini lanjut ya bun, saya mau ngancurin daging ayamnya. Sebentar aja, nggak usah lama-lama. Dan alhamdulillah urusan ngegiling daging ayamnya udah selesai, tinggal kita rapi-rapihin aja alat yang tadi habis dipakai. Terus ini saya mau ngumpulin dagingnya yang berserakan di kiri dan kanan si wadah food prosesornya. Nah lanjut, ini saya mau bikin bumbu untuk si isian ayam untuk bakpaunya. Saya hanya pakai bawang bombay dan bawang putih aja nih bun, jadi nggak pakai bawang merah. Sebenarnya kan rasanya itu untuk daging ayamnya itu, maksudnya isian ayamnya itu mirip-mirip kayak topping buat mie ayam gitu ya bun, jadi rasanya pedes manis gitu. Pedesnya nggak dari cabai tapi dari lada aja. Nah untuk motong-motongin bawang bombaynya sesuai selera aja, tapi kalau untuk bawang putihnya itu saya cincang kasar gitu ya bun, tapi pokoknya kecincang-cincang gitulah. Ngerti lah ya bun maksud saya, pokoknya sesuai selera aja sih bun. Kalau emang suka ngegigit tekstur si bawang putih nggak apa-apa, gede-gede juga nggak apa-apa. Nah lanjut ya bun, saya mau ngenumis untuk bumbuannya. Aduh mohon maaf ya kalau agak error hari ini. Jadi ini lanjut ya bun untuk kita panaskan minyak gorengnya. Terus karena ini pakai penggorengan yang cepat panas, jadi nggak usah lama-lama, lanjut kita tumis si bawang bombay. Jadi alhamdulillah saya punya penggorengan tuh yang berbahan dasar cepat panas gitu nih bun. Nah terus saya ini mau menyembunyikan si lap biru, padahal udah terlanjur kelihatan. Ya udah ya bun, ini lanjut tumis-tumis sampai bener-bener layu, karena saya nggak terlalu suka bawang bombay yang masih ada rasa mentah-mentahnya. Nah ini bawang putihnya lanjut saya masukin, menyusul si bawang bombay yang udah lumayan layu. Untuk bawang putih seperti biasa jangan sampai gosong karena takutnya pahit. Nah ini saya masukin tulang belulangnya dulu, jadi tulang belulangnya tetap saya masak ya bun, biar ada kayak kaldu-kaldu ayamnya gitu. Toh nanti juga bisa dimakan buat topping mie gitu kan ya bun. Mie goreng atau mau buat mie ayam juga bebas, pokoknya ini lumayan lah buat digerogotin. Gerogotin ya itu saya hobi ya bun, ngegerogotin tulang belulang, tapi yang tulang ayam, jangan tulang yang lain. Nah ini lanjut ya bun, si daging ayamnya yang udah digiling dimasukin sampai matang ya bun. Dikoret-koret jangan sampai ada yang tersisa. Pokoknya bener-bener sampai si wadah ini lumayan bersih. Jadi sayang-sayangkan ya bun, daging ayam lagi mahal. Iya nggak sih? Asal banget ngomongnya. Ya udah, ini bener-bener udah selesai semua si daging dari wadah, lanjut diaduk-aduk ya bun. Nah mohon maaf ya bun, ini ternyata si saus tiramnya udah habis. Insya Allah nanti belanja bulanan beli lagi, tapi jangan sampai disia-siakan yang tersisa ada di dalam botol, kita kocok-kocok pakai air. Jangan sampai ada yang tersisa terbuang sia-sia ya nggak bun. Nah ini lanjut, karena emang sebenarnya butuh air juga buat si ayam, jadi sekalian deh buat ngebersihin si botol saus tiram. Lanjut saya masukin ladanya secukupnya, pokoknya semua sesuai selera aja ya bun, biar ada pedes-pedesnya. Jadi saya agak banyak pakai
pakai ladanya. Nah, habis selesai pakai lada, lanjut masukin apa ya ini nanti kalau nggak salah saya mau pakai kecap manis apa kecap asin. Oh, ternyata kecap asin duluan nih Bun. Karena nggak tahu rasanya beda gitu Bun kalau pakai kecap asin ketimbang pakai garam gitu Bun, tapi ntar tetap pakai garam kok. Nah, ini si kecap manisnya saya masukin. Saya suka yang warna hitam banget, jadi ini kecapnya memang agak banyak biar bener-bener kelihatan hitam gitu loh Bun, kayak di abang-abang. Nah, ini lanjut ya Bun, setelah kecap manisnya dimasukin tinggal ditambahin gula, garam, terus kaldu ayam gitu Bun. Pokoknya semua sesuai selera aja. Nanti dirasa-rasa kalau udah pas tinggal dimatiin deh. Kalau ini saya masih nunggu sampai benar-benar mendidih masak gitu, karena kalau ayam kan harus benar-benar matang ya Bun, nggak boleh setengah matang. Dan alhamdulillah untuk isian ayamnya, untuk isian bakpaunya ayamnya udah beres tuh Bun. Terus tadi untuk apa namanya, tulang-tulangnya udah saya sisih-sisihin. Nah, ini alhamdulillah untuk adonannya udah mengembang 2 kali lipat ya Bun. Dan tuh ya Bun, ini karena lupa si wadahnya dikasih minyak goreng, jadi dia agak lengket, tapi nggak apa-apa. Nah, lanjut nih, saya langsung mau bagi-bagi si adonannya ini. Ini saya dapat jadi 8 bagian gitu ya Bun. Ini enggak saya timbang, pokoknya saya kira-kira aja sampai kira-kira semua terbagi dengan rata gitu Bun. Jadi ini dapat 8 potong. Nah, bunda-bunda lagi bikin apa nih untuk cemilan di rumah, atau lebih baik beli atau bikin sendiri? Kalau saya seneng bikin ya Bun, karena pertama sih karena di rumah saya ini jauh dari mana-mana gitu ya Bun, dari perumahan ini tuh untuk kayak tukang jajanan tuh jauh, yang pertama. Dan yang kedua, kenapa saya suka bikin, karena emang hobi gitu, seneng bikinnya. Dan yang ketiga, kalau bikin sendiri tuh puas, dapetnya banyak. Kalau masalah kebersihan, insya Allah abang-abang yang jualan juga bersih ya Bun. Takutnya kalau saya bilang lebih bersih buatan di rumah, ntar abangnya tersinggung lagi. Padahal saya suka beli. Nah, ini lagi saya timbang-timbang yang mana yang agak berat, yang mana yang agak ringan, terus saya bagi-bagi sampai rata gitu ya Bun. Nah, ini lanjut saya rolling-rolling gini ya Bun, terus saya pipihkan, terus saya isi deh sama ayamnya. Terus ini hati-hati jangan sampai bocor. Saya ngasih tahu jangan sampai bocor, padahal punya saya sendiri bocor. Jadi karena dia tuh berminyak ya Bun, kalau bocor minyaknya jadi kemana-mana gitu, jadinya benar-benar hati-hati, kalau bisa jangan sampai bocor. Memang kelemahan saya tuh kalau bikin sesuatu tuh dibentuk ya Bun, karena saya kayak kurang apik gitu, kurang telaten. Tapi insya Allah lah ya Bun, kalau diniatin pasti bisa bagus ya Bun. Oke deh, untuk adonan pertama udah selesai, berhasil diisi dengan baik walaupun ada bocor dikit. Bisa berhasil ditutupi aibnya. Nah, ini lanjut untuk ke adonan yang kedua. Pokoknya semua prosesnya dilanjutin sampai selesai, sampai semua adonannya keisi si daging ayam cincang ini nih Bun. Pokoknya pelan-pelan aja ngisinya, terus ditirisin itu si minyaknya. Jangan sampai ngalir ke adonan, karena dia kalau udah kena minyak jadi susah ketutup gitu ya Bun. Itu sih menurut pengalaman saya. Nah, lanjut, ini semuanya udah selesai kalau semua udah selesai dimasukin adonannya, ditutup lagi ya Bun sama plastik. Nah, sambil kita proofing yang kedua kali, kita panasin kukusannya, karena ini udah proses yang terakhir. Untuk ayam sisanya itu nanti saya simpen di freezer aja, kapan saya perlu untuk topping makan mie ayam atau makan mie goreng, pokoknya tinggal dipanasin aja deh. Alhamdulillah. Nah,
Nah, ini kukusannya tinggal saya panasin. Ini udah udah mendidih air kukusannya ya bun. Terus karena saya nggak punya kertas minyak, jadi untuk alasi kukusannya itu saya kasih minyak goreng biar nggak terlalu lengket nanti ketika udah mateng. Bagusnya sih pakai kertas kue atau kertas minyak ya, istilahnya kertas kue ya bun ya, di bawah bakpaunya gitu. Untuk proses ngukusnya juga nggak terlalu lama ya bun, sekitar 10-15 menit aja cukup. Nah, ini saya ngetes si bakpaunya dengan ditusuk-tusuk pakai tusuk gigi. Kalau udah nggak ada adonan yang menempel, artinya si bakpau udah mateng dan siap diangkat. Nah, alhamdulillah nih bun, kalau udah dilumurin menggunakan minyak goreng bawahnya itu nggak nempel ya bun si bakpaunya ke alas si kukusannya. Nah, ini lanjut setelah ngukus yang pertama tadi kan karena ada 8 bakpao yang jadi ini masih ada 3 bakpao lagi yang belum kekukus. Jadi ronde kedua lanjut dikukus. Untuk yang ronde kedua nggak usah diolesi lagi ya bun si alas kukusannya itu dengan minyak goreng karena dia masih meninggalkan minyak-minyaknya yang pertama. Nah, ini alhamdulillah untuk bakpao yang udah jadi ini beneran kenyal ya bun. Dia tuh bener-bener lembut ketika dimakan. Nah, ini biasanya saya kalau nggak habis saya taruh kulkas, terus ketika mau dimakan tinggal taruh di freezer, diangetin di kukusan. Nah, ini saya mau menikmati si bakpao hangat dengan sembari minum minuman dingin yang manis gitu. Jadi ini tuh biasanya saya dibikinin sama Pak Suami, tapi karena Pak Suami nggak ada dan saya kepengen ya udah bikin sendiri. Nah, ini tuh kayak sirup apa aja sih bun, tapi lebih enak tuh waktu itu saya dibikinin pakai sirup anggur yang ABC itu, tapi jarang banget ada ya bun. Nah, ini terus dituang deh si sirup dengan menggunakan susu UHT yang plain, yang rasanya plain gitu ya bun. Tinggal diaduk-aduk deh, terus siap deh untuk dinikmatin ketika lagi udara panas. Jadi di tempat saya tuh kadang hujan, kadang panas, jadi siangnya panas, nanti sorenya hujan. Alhamdulillah, ini tinggal dinikmatin deh. Oke deh bun, sekian dulu video saya kali ini. Mohon maaf banget jika ada salah perkataan dan perbuatan di video ini. Terima kasih banyak buat bunda-bunda dan teman-teman semua yang selalu menonton video saya dan memberikan komentar-komentar positifnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.